Hari ini kita bakal ngomongin soal website. Misal gue coba buat sebuah teks dokumen, kita kasih nama aja website. Belakang ya, ketimbang teksnya, kita buat namanya HTML. Terus kita coba buka edit di Notepad. Kita coba ketik kayak gini nih. HTML, terus di bawahnya kayak gini. Nah, yang atas ini namanya opening tag, yang bawah ini namanya closing tag. Kalau di bawah gue coba tulis halo, terus kita buka website.html. Kita juga bakal lihat halo di websitenya. Nah, HTML sendiri dia punya yang namanya header dan juga body. Di sini gue bisa nulis misalnya hello world. Kalau gue refresh, masih sama ya. Jadi sekarang kita udah belajar 3 tag, ada HTML, header, body. Nah, ada satu tag lagi, div atau divider. Jadi penggunaannya bisa kayak gini. Nah, kita coba kayak gini, terus kita refresh, masih sama ya. Menariknya di div ini, kita bisa kasih yang namanya styling. Contoh, gue kasih nama background red. Alhasil kalau kita refresh, dia punya background yang warnanya merah. Styling ini bisa banyak, contoh tulisan kalau mau gue ganti warnanya jadi putih, color white. Ataupun contoh width-nya 100%, terus height-nya kita buat 100% juga. Apa yang terjadi? Nah, kita punya kayak gini ya. Tapi ngelihat tulisan panjang gini mulai membingungkan, jadi kita coba kasih spasi. Jadi ini style, background, color, width, height. Nah, jadi kita bisa lihat kalau kayak gini lebih sederhana ya pembacaan hierarkinya. Kita lihat di sini ada putih-putih, ini apa? Ini ada di style sini, yaitu margin sama dengan 0. Kalau kita refresh, jadi begini. Nah, barusan aja lu udah ngerti basic HTML dan CSS. Permasalahannya kalau kita ngedit di Notepad gini, tulisannya warna putih semua dan ini bakal cepet bikin pusing. Jadi kita bisa pindah ke editor lain. Kalau di sini gue pakai namanya Visual Studio Code. Basically ini tuh Notepad, cuman ada warnanya, biar kita nggak pusing. Udah gitu doang. Jadi jangan keintimidasi sama programmer yang kerja di tempat kayak gini. Nah, bayangin sekarang gue mau buat website Google kayak gini. Gimana caranya? Kita bisa bagi ini jadi beberapa hierarki. Contoh pertama kita bagi secara vertikal. Jadi kita punya kotak nomor 1, 2, 3, dan 4. Contoh di kotak nomor 1 kita bisa bagi lagi secara horizontal kayak gini, oke. Pun di kotak 2 kayak gini, pun di kotak 3 kayak gini, dan ini juga bisa dibagi lagi. Jadi tiap-tiap kotak ini kita bisa sebut dia dengan divider. Kita coba buat dulu yang 1 sampai 4. Jadi gue bisa bikin kayak gini. Ini kotak nomor 1, kita coba style, width-nya 100%, terus background-nya kita kasih warna blue. Kalau kita refresh, kita punya kotak nomor 1, kita copy aja semua. Ini kita kotak nomor 2, kita kasih green. Oke, kita punya kotak nomor 2. Lanjut, kita punya kotak nomor 3. Dan kita terakhir punya kotak nomor 4. Oke, kita udah punya 4 kotak. Sekarang kita coba kerjain per kotaknya. Tadi kita divider lagi ya. Jadi di sini ada divider, kita punya Gmail, terus kita punya image, terus kita punya ini eksperimen, terus kita punya, kita sebut aja namanya options. Kita refresh, urutannya adalah ke bawah ya. Gimana caranya biar urutannya ke samping? Di atas ini kita tinggal ngomong display sama dengan flex. Artinya fleksibel. Jadi dia bisa ke kanan kayak gini. Nah, kalau lu lihat, dia posisinya di ujung, yaitu kita pakai namanya justify content N. Jadi ini di ujung. Habis itu kalau lu lihat ada jaraknya, kita bisa ngomong gap sama dengan mungkin 10 pixel. Oke, kalau udah, dia ada paddingnya ya. Jadi kita bisa ngomong padding 10 pixel. Semua bahasa Inggris ini cukup straightforward ya. Jadi emang kita ngerjainnya satu-satu kayak gitu. Terus lanjut di kotak nomor 2, ini ada kotak yang gede banget di tengah. Kita bisa coba kayak gini. Div style ya, kita buat width-nya coba 300 pixel, height-nya 150 pixel. Terus background-nya kita coba buat warna orange. Kita refresh. Nah, kita punya kotak gini. Coba kita pindahin ke tengah. Caranya gimana? Caranya, yang atasnya berarti display-nya fleksibel, terus justify content-nya di tengah, yaitu center. Kalau yang atas tadi N, yang ini tengah, kita refresh. Bener ya? Ada kotak di tengah. Kita lanjut ke kotak nomor 3, yaitu yang ini. Tekniknya sama, cuma width-nya mungkin kita coba ubah 500, height-nya mungkin 70 pixel. Background-nya kita coba ganti white. Oke, kita refresh. Height-nya ternyata kegedean, 40 pixel. Sama untuk tengahin kotak ini adalah display, flex, justify content, center. Dan yang terakhir, kotak nomor 4, kita bisa ngomong div Google Search dan juga div I'm feeling like. Biar dia ke arah kanan, berarti kita bisa ngomong display, flex. Dan biar dia di tengah, kita bisa ngomong justify content, center. Untuk masing-masing dari ini, dia punya background. Kita coba red. Nah, ini kita bisa ganti ya warnanya. Kita coba set abunya kayak gini. Dia juga punya padding 10 pixel. Kita coba. Nah, yang bawah jadi juga sama aja. Cuma bedanya dia kata-katanya I'm feeling. Kalau udah juga jangan lupa, ininya dia punya gap ya, yaitu mungkin 10 pixel. Nah, kita udah punya strukturnya. Kalau udah kayak gini, jadi kita tinggal isi sesuai stylingnya aja. Kita mulai lagi dari atas. Contoh, background blue ini bisa kita delete. Terus background red ini kita tinggal ganti sesuai warna website-nya. Oke, kita refresh. Udah mirip ya. Terus untuk semua bodinya, mungkin font family-nya kita ganti jadi Arial. Ini eksperimen masih dalam bentuk teks. Kita bisa ganti ke image. Ini ada tag baru, jadi kita bisa insert image
ataupun video. Kita coba insert image, kita masukin gini, masukin source-nya. Nah, di desktop gue ini udah ada source gambar-gambar ya. Jadi kita tinggal ambil aja path-nya, terus kita paste. Di sini namanya experiment.svg. Yang options, kita ganti juga options.svg. Ini akibat padding, dia karena overflow, kita bisa box sizing border box. Jadi dia balik lagi. Oke, kita lanjut. Berarti yang berikutnya, box yang kedua, green-nya kita bisa lepas. Jadi kayak gini. Terus yang di sini, kita bisa tinggal tambahin image. Source-nya adalah namanya skating.png. Biar image ini sama parent-nya, kita bisa kasih style. Width-nya coba 100%, kita refresh. Oke, biar dia di tengah, kita bisa di parent-nya, display, flex, lagi justify content kayak biasa, center. Biar secara vertikal di tengah, kita kasih namanya align items center. Jadi justify content itu buat horizontal ya, align items ini buat secara vertikal ya. Kita refresh, udah di tengah ya dia. Terus kita tinggal delete aja background orange-nya. Terus lanjut yang purple, kita bisa delete background white-nya. Berarti ini mungkin rada abu kayak gini. Kalau udah, kita bisa bagi dua lagi kayak gini nih. Div sama div. Ini yang kiri, ini yang kanan. Tile, background, red tile, background. Kalau dia mau dibuat kiri kanan, display, flex. Terus kalau lu lihat, ini dia kepisah ya antara kiri sama kanan. Jadi bisa justify content. Nah, ini pembagiannya adalah space between. Jadi kiri dan kanan. Nah, yang kanan isinya mikrofon, foto, sama AI mode ini. Yang kiri ini ada tanda plus aja. Jadi kita bisa, yang kiri ini tinggal kita ganti image. Source-nya adalah add.svg. Jangan lupa biar dia ke tengah, display flex, justify content, center, align item, center. Red-nya kita matiin. Terus yang kanan juga sama ya. Ini kita bisa copy aja. Terus di sini berarti ada mic, ada foto, ada AI mode. Gap-nya bisa kita kasih misal 5 pixel. Kalau udah, kita tinggal ganti aja. Mic sama mic.svg, foto juga foto.svg, AI search.svg, yang ini lens.svg. Oke, yang terakhir ini teal bisa kita delete, refresh. Terus yang bisa kita lakuin adalah paddingnya ternyata kurang gede, 15 pixel mungkin. Terus border radius 5 pixel. Paddingnya terlalu gede, border radiusnya 8 pixel. Kalau udah, kita bisa copy aja ke bawahnya. Terus kita bisa kasih padding top 30 pixel. Yang ini kita gelapin dikit lagi. Terus kita kasih padding 5 pixel. Border radius 50 pixel. Paddingnya mungkin kita ganti. Jadi yang atas bawah 5 pixel, yang kiri kanan jadi 10 pixel. Kalau lu lihat kerangkanya sebenarnya udah jadi, dan jurusnya tuh berulang-ulang itu aja. Nggak ada yang gimana banget. Nah, jadi congrats dengan ini lu udah ngerti cara website nge-display halaman mereka dengan HTML dan CSS.